Nah, bagi teman hati memiliki pertanyaan, bisa dikirimkan ke media sosial @dikalamhati karena terkait dengan topik tausiah kita pada pagi hari ini, ternyata banyak juga nih yang bertanya terkait dengan manfaat ataupun manfaat ganda dari Habatus Sauda ini. Saya bacakan ya, Iya. Dok, beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah benar Habatus Sauda bisa berbahaya untuk ginjal dan juga dapat memperlambat pembekuan darah? Nah, itu gimana tuh? Iya, jadi malah Habatus Sauda itu bersifat nefroprotektif. Apa itu artinya? Melindungi sel-sel pada ginjal. Oke. Jadi nggak bikin menyebabkan kerusakan pada ginjal. Berarti Jumlahnya salah ya? jelas tuh, berarti salah tuh. Ya, tapi yang pertanyaan kedua, apakah menghambat pembekuan darah? Benar. Nah, oh gitu? Benar, makanya Habatus Sauda sangat bagus untuk melancarkan sirkulasi darah. Oke. Karena kalau zat beku darahnya itu jadi cepat beku, darah kita lebih mudah kental. Oke. Maka itu Habatus Sauda bisa dipakai untuk membantu mengencerkan darah. Mengencerkan darah supaya aliran darahnya menjadi bagus. Maka itu kenapa pada orang-orang penyakit jantung gitu kan, orang gangguan kekentalan darah, konsumsi obat pengencer darah. Nah, cuman obat pengencer darah ini kan sintetik. Nah, alaminya salah satu dari Habatus Sauda. Udah. Iya, Habatus Sauda itu mengencerkan darah, jadi melancarkan sirkulasi darah dan mencegah terbentuknya trombus, karena dia juga memiliki efek trombolitik. Trombus itu apa, Dok? Trombus itu jadi di dalam darah tuh ada namanya trombosit, zat beku darah. Nanti kalau ngumpul-ngumpul besar jadi namanya trombus. Oke. Nah, Habatus Sauda bisa ngancurin trombus itu. Itu yang bisa menyumbat ya, menyumbat aliran darah. Nah, maka itu jadi pertanyaan yang pertama tadi nggak benar, pertanyaan kedua yang benar nih. Jadi menghambat pembekuan darah. Oke. Gitu ya. Dan Habatus Sauda ini memang sebaiknya dikonsumsi rutin. Nah, rutinnya ini supaya tidak berasa karena rasanya agak panas, campur aja itu dalam masakan. Berarti aman ya dikonsumsi rutin ya? Oh, nggak masalah, bagus banget. Cuman tadi kadarnya, jangan sehari 1 botol, itu mah nekat gitu kan. Takut juga nanti. Iya, paling 1 kapsul atau 2 kapsul per hari cukup. Atau dalam bentuk minyak, misalnya 1 sendok makan sehari, itu sudah cukup sebenarnya. Oke, berarti memang pola konsumsinya satu nih buat teman-teman Kalam Hati juga nih. Kalau mau konsumsi Habatus Sauda berapa kali berapa? Kalau 1 kali 1, biasanya kalau dalam bentuk pil itu ya gimana? tergantung kemasan kapsulnya berapa miligram gitu ya. Kalau misalnya 500 miligram dalam bentuk senyawa ekstrak misalnya, 2 kali 1 sudah cukup. 2 kali 1 sudah gitu cukup. Ya. Kalau misalnya dalam bentuk minyak, misalnya 2 kali 1 sendok teh sudah cukup. Gitu itu dalam sehari ya? Dalam sehari itu sudah cukup. Dan biasanya dicampur dengan makanan atau dibikin salad, ditambahkan dengan minyak habat, tambah minyak zaitun. Itu enak sekali rasanya tuh. Waktunya nggak masalah ya? Waktunya yang paling bagus sebenarnya konsumsi Habatus Sauda habis makan sebenarnya. Habis makan ya? Paling bagus dalam keadaan perut yang tidak kosong. Oh iya. Karena apa? Karena efek panasnya. Iya benar. Karena efek panasnya bisa mengganggu lambung ya. Betul. Jadi dimakannya itu dalam waktu baiknya itu sesudah makan. Sesudah makan paling bagus makan, gitu ya. Baru kita konsumsi itu. Betul. Itu paling amannya ya, kita bicara paling aman. Tapi kalau ada orang-orang yang misalnya tidak ada masalah di lambung, silakan saja sebenarnya. Silakan aja gas gitu ya. Untuk dikonsumsi ini Habatus Sauda. Kemudian untuk jenis-jenisnya nggak masalah ya? Dalam bentuk cair, dalam bentuk kapsul? Nggak masalah sebenarnya sih ya. Artinya kalau konsentratnya dibentuk ekstrak, itu mungkin sudah sarinya saja. Berarti dosisnya lebih sedikit daripada yang dalam bentuk serbuk. Karena kan dia belum diambil sarinya. Atau lebih memudahkan dalam bentuk minyak. Itu bisa dicampur dengan masakan atau dicampur dengan makanan. Jadi sedianya terserah, mau dalam bentuk serbuk, dalam bentuk ekstrak, atau dalam bentuk minyak. Yang penting tadi minum habat. Yang penting minum Habatus Sauda, apapun jenisnya dalam bentuknya. Kalau dikonsumsi jangka panjang nggak apa-apa ya? Kan ini kategorinya makanan ya, suplementasi sebenarnya. Kan jadi kalau jangka panjang, relatif lebih aman sebenarnya, daripada obat-obatan jangka panjang. Ya, karena suplemen tidak ada masalah. Yang penting dosisnya tadi. Ketika dosisnya standar, aman, tidak masalah. Sama halnya dengan kita makan, boleh nggak makan tempe terus-terusan seumur hidup? Oh iya, konsepnya sama ya? Sama, karena ini makanan. Cara mainnya sama, berarti dianggap itu adalah minyak kan. Minyak Habatus Sauda adalah dicampur dengan makanan, jadi hampir sama dengan fungsinya dengan makanan. Boleh nggak kita makan minyak setiap hari? Boleh. Yang penting kadarnya, jangan berlebihan. Betul, jangan berlebihan. Iya. Berarti ini
konsumsinya juga nggak boleh berlebihan ya? Kalau berlebihan, Jelas. Ya, kalau tadi berlebihan ada dampaknya nggak ada? pertama kantong habis nih Oh kebanyakan. iya benar, itu satu pasti itu. Yang kedua tadi karena efek panasnya itu takutnya bisa mengiritasi lambung kalau berlebihan. Oke. Kemudian efek mengencerkan darahnya kalau kebanyakan dosisnya dalam jangka waktu yang lama iya. itu bisa menyebabkan darah encer dan timbul biru-biru itu. Oke. Ya, jadi bisa menyebabkan lisisnya sel darah merah juga. Jadi kalau berlebihan akan berdampak buruk. Oke, itu termasuk efek sampingnya ya, kalau Ya. seandainya dikonsumsi secara berlebihan. Betul. Ada efek samping lain nggak? Atau tidak ada? Ya, Kalau kita secara konsumsinya secara teratur gitu. Secara umum habatus sauda ini memberikan efek manfaat. Tadi kan bilang kan syifa min kulli da. Obat semua penyakit. Obat semua penyakit kecuali Udah kita kematian. yakin aja gitu. Cuman ketika berlebihan walaupun obat, tapi kalau berlebihan akan berdampak buruk. Buruk. Maka itu nanti kalau untuk supaya tidak berlebihan ikuti aja sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasannya. Kalau minyak disarankan berapa pemeliharaan, Iya, terus betul. pengobatan. Nah, kira-kira begitu Kak Yasir. Oke, ini terima kasih banyak nih. Ini luar biasa nih Ya. manfaat yang diberikan terkait dengan habatus sauda. Manfaat ganda dari habatus sauda. Semoga tadi apa yang disampaikan ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Minimal ayo teman hati persiapkan habatus sauda di rumah kita masing-masing sebagai suplemen untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Insya Allah akan memberikan manfaat. Tidak hanya untuk tubuh kita tapi juga untuk keberkahan kita ya karena kita mengkonsumsi habatus sauda ini. Terima kasih Dr. Agus Ramadi terkait dengan tausiahnya pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua, menambah wawasan kita semua insya Allah.